Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sampai lagi kita di tempat ini, di malam hari ini, di ibadah tengah minggu kita bersama. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan saat ini, itu akan memberikan kita kekuatan, itu akan memberikan kita lagi kepercayaan penuh di dalam janji-janji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua malam hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya ada janji-janji-Mu Tuhan yang mau Engkau nyatakan dalam acara ibadah tengah minggu ini Tuhan. Kami percaya kami akan melihat Tuhan Yesus, kuasa itu terimpartasi Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, melalui firman yang disampaikan, melalui doa-doa yang dinaikkan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, hadirat-Mu tidak mengenal jarak Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan Tuhan Yesus, sama-sama kami beribadah, itu akan menjadi buah yang lebat sekali Tuhan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, haleluya, amin. Yesus berkata bahwa Dia adalah Allah sumber kuat kita. Dia berjanji bahwa Dia akan menjadi kekuatan bagi kita. Yes. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami ingini di bumi ini ya Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Yes, Kaulah kuat bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuki hadirat-Mu ya Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, you percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sembah Dia, biaralabaya shanalabarabaralaba. Kami percaya janji-Mu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kau berikan, Kau curahkan. Biaralabaya shanalabaralabaya shanalabaralaba. Kiralabaya shanalabaralabaralabaralabaralabaya shana. Kiralabaya shandera lalalabo. Haleluya, haleluya. Kiralabaya shandara labaralabaya she. Kiralabaya shakaralab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 a. Sharalabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya
ajaib teruki dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib teruki dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh ku percaya Kau Tuhan, sungguh ku percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Sungguh ku percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin. Dan Tuhan pasti akan menggenapkan setiap janji-janji Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami mengundang Kau hadir dalam kehidupan kami tahu Tuhan, janji-Mu mendatangkan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Layakan hamba Tuhan menjadi penyambung lidah-Mu. Ketika firman yang disampaikan ini Tuhan menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini. Dan firman yang ditaburkan ini Tuhan, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Layakan kami, ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Sehingga pada tayangan ini bukan kami yang nampak, tapi Engkau sendiri yang nampak Tuhan. Roh Kudus-Mu yang berbicara lewat hamba untuk menyampaikan firman pada malam hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hamba siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah firman yang saya sampaikan ini dapat menguatkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bahkan dimanapun Anda berada. Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai Bapak Ibu Saudara. Dan firman ini yang mengubah, menguatkan, bahkan dapat menyembuhkan apa yang terjadi pada hidup Bapak Ibu Saudara di rumah. Firman pada malam hari ini, saya akan menyampaikan bagaimana menjadi murid Tuhan yang bertumbuh.
Di dalam firman ini, untuk menjadi murid Tuhan yang bertumbuh, ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk menjadi murid Tuhan yang bertumbuh. Hal yang pertama adalah harus mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Yaitu dengan adanya kita bergaul intim dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Pada ketika kita membacakan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan, memberi kesempatan untuk Tuhan berbicara lewat firman. Maka saudara, Bapak Ibu Saudara akan mengalami apa yang Tuhan katakan lewat firman pada malam hari ini, bahkan pada saat Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah mempunyai Bapak rohani. Karena ketika kita mempunyai Bapak rohani sebagai pembimbing rohani kita, Tuhan bisa saja berbicara lewat Bapak rohani kita. Yang mengingatkan kita ketika kita salah dalam melangkah. Dan Tuhan berbicara lewat Bapak rohani kita. Itu hal yang pertama untuk menjadi murid Tuhan yang bertumbuh. Dan yang kedua, beriman kepada firman Tuhan. Beriman kepada firman Tuhan adalah ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengimani, kita percaya bahwa ada kemenangan, ada mujizat di dalam firman Tuhan ini. Dan ketika kita mengimani, maka hal yang ketiga itu boleh terjadi dalam kehidupan kita adalah mujizat Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada malam hari ini, yaitu saya ambil dari Matius 14. Matius pasal yang ke-14. Di ayat yang ke-22, 26 dan 33. Saya bacakan Matius 14 ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara, kalau kita melihat bahwa pada saat Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberangi danau, mereka taat, mereka ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan saudara, apa yang terjadi di ayat yang ke-26, ketika mereka mengalami yang namanya angin sakal, maka iman mereka mulai goyah. Fokus mereka terhadap Tuhan Yesus sendiri, terhadap perintah Tuhan mulai goyah. Dan yang terjadi di ayat yang ke-33, yaitu ketika mereka merasakan bahwa ada Tuhan di antara mereka, maka mujizat terjadi atas mereka. Ketika mereka percaya, maka mujizat terjadi atas mereka. Di ayat yang ke-22, saudara, kalau kita lihat bahwa murid Tuhan, mereka selalu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan kekristenan adalah orang yang harus percaya dan mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan berikan atas kita. Kekristenan bukan hanya sekedar teori. Kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kekristenan adalah orang yang harus mengalami mujizat Tuhan. Jadi bukan hanya menjadi kekristenan yang katanya, yang dimana orang bilang bahwa oh, ternyata Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Yesus itu bisa menyembuhkan. Dan lain sebagainya. Banyak mujizat-mujizat Tuhan terhadap manusia. Tetapi kita sendiri sebagai orang Kristen tidak merasakan mujizat itu. Sedangkan kekristenan itu harus kita mengalami apa yang namanya mujizat Tuhan berikan atas kita. Sehingga kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita boleh mengikuti, bahkan menjalani apa yang menjadi perintah Tuhan. Dalam pengalaman murid Tuhan, waktu di ayat yang ke-26 saya bacakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, kalau kita bisa melihat di sini, bahwa ayat ini, murid Tuhan itu sebelum mereka menyeberangi danau, mereka itu sudah merasakan mujizat Tuhan,
waktu Tuhan sebelum mereka menyeberang danau itu, mereka mengadakan acara pembagian atau memberi makan 5.000 orang. Mereka melihat sendiri waktu Tuhan Yesus itu mengadakan mujizatnya. Tapi saudara perhatikan di ayat 26, ketika mereka mengalami angin sakal, maka iman mereka mulai goyah. Fokus mereka terhadap Tuhan mulai goyah. Sehingga mereka tidak mengenali lagi siapa yang hadir. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu hantu. Dan kita lihat, waktu Tuhan berkata di ayat yang ke-27, tetapi segera waktu mereka merasa ketakutan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus ayat yang ke-29, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita lihat di ayat ini, waktu mereka dalam ketakutan, setelah Tuhan Yesus berkata, bahwa tenanglah, aku ini, mereka mendengarkan suara Tuhan. Timbul fokus mereka mulai kepada Tuhan. Dan kita lihat mujizat terjadi ketika murid Tuhan atau salah satu murid dari mereka yaitu Petrus, waktu dia percaya akan suara Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia merasakan tiupan angin, ketika dia merasakan alam di sekitar dia mulai goyah kembali, maka dia akan tenggelam lagi. Tapi lihat, proses waktu dia tenggelam, Tuhan angkat. Tuhan tarik tangannya, Tuhan angkat, lalu Tuhan tuntun sampai ke perahu. Dan pada akhirnya mereka sampai ke seberang danau. Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan izinkan terjadi, waktu kita sudah menjalankan perintah Tuhan, waktu kita sudah mentaati firman Tuhan, kita sudah berjalan di dalam koridor-koridornya Tuhan. Tapi ingat saudara, Tuhan pasti akan izinkan terjadi angin sakal pada kehidupan kita. Karena Tuhan mau kita dewasa dalam rohani. Tuhan mau kita tangguh di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan mau kita terus berpegang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita tetap fokus akan janji-janji Tuhan. Sehingga Tuhan terus menuntun kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang cengeng. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang anak-anak. Karena ketersinggungan, kita mundur akan pelayanan. Berbagai macam alasan, kita mundur dari pelayanan. Itu yang Tuhan tidak suka akan setiap anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu tuh, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini malam hari ini, kalau kita renungkan firman Tuhan di pasal yang ke-14 dari ayat yang ke-22 sampai ke-33, bagaimana prosesnya murid Tuhan, mereka boleh sampai kepada tujuan. Karena pada dasarnya ketika Tuhan perintahkan kita, ketika Tuhan memilih kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah melihat kita menjadi binasa. Dia akan tetap tolong kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, kalau saudara mengalami di masa pandemi ini hal-hal yang ketakutan seperti murid Tuhan, di malam hari, tepatnya kurang lebih jam 3 waktu Tuhan Yesus datang di atas air, berjalan di atas air, mereka dalam ketakutan. Dan saat ini mungkin saudara mengalami hal yang sama. Tenanglah saudara, percayalah, fokuslah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan membimbing saudara sampai ke tujuannya Tuhan. Percayalah saja saudara, fokuslah kepada Tuhan. Jangan membiarkan ketakutan kita ini justru melunturkan fokus kita kepada Tuhan. Ini yang iblis mau, bahwa kita jauh daripada Tuhan. Konsentrasi kita dibuyarkan oleh iblis. Sehingga fokus kita lagi bukan kepada Tuhan, tapi dengan ketakutan kita. Dan malam hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, untuk kita tetap fokus kepada Tuhan.
Sekalipun penderitaan dalam perjalanan hidup kita, percaya saja ada rencana Tuhan yang terbaik atas Bapak Ibu Saudara. Firman ini biar menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara, biar menjadi kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami sakit penyakit dalam masa pandemi ini, percaya saja Tuhan tidak pernah akan lepaskan. Tuhan pasti akan menjamah. Dan intinya Tuhan akan memperlihatkan kuasa-Nya kepada kita, setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan berfokus full kepada Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah menayangkan tayangan ini. Biar firman ini menguatkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman ini Tuhan bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi kesembuhan bagi mereka yang mengalami saat ini Tuhan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan, kuasa-Mu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kalau manusia mengatakan tidak mungkin, tapi bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Seperti Engkau menuntun murid-murid-Mu Tuhan, memerintahkan murid-murid-Mu untuk sampai ke tujuan, ke seberang danau. Begitu juga kami yang ada pada malam hari ini Tuhan. Kami tahu, kami yakin Tuhan memerintahkan kami untuk terus berjalan. Dan Tuhan terus akan menuntun kami sampai ke tujuan-Mu Tuhan. Kan kemenangan ini kami boleh raih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doakan juga Tuhan secara khusus malam hari ini Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengalami di masa pandemi ini dengan kehilangan pekerjaan Tuhan. Bapa, Engkau yang punya segalanya. Engkau yang punya langit dan bumi. Tuhan, Engkau yang akan memberikan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau akan memberikan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Biar nama-Mu saja dimuliakan, diagungkan Tuhan Yesus. Dan segala usaha-usaha mereka Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha mereka. Umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, siapapun mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Biar Engkau terus yang menampak Tuhan. Engkau yang tampak. Engkau yang dimuliakan. Engkau yang diagungkan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Firman-Mu penuh kuasa Tuhan. Dan kami yakin malam hari ini Tuhan. Ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Atas mereka yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur berdoa. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah ditaburkan, buat puji-pujian penyembahan yang sudah kami panjatkan. Biar firman dan pujian ini menguatkan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Dan firman ini menjadi kesembuhan, firman ini menjadi kemenangan, firman ini menjadi kelepasan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kami tahu Tuhan akan menuntun, membimbing kami sampai kepada tujuan Tuhan atas hidup kami. Dan kami mendapatkan kemenangan dan Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.